Jin Ruyan gemetar di dalam hatinya. Apa keberadaan Tengu besar? Setan besar kuno. Meskipun tidak dihitung sebagai penyihir leluhur atau komandan iblis, jelas merupakan iblis besar dengan reputasi terkenal di dunia. Bahkan jika itu adalah Tengu kecil. Di alam semesta kuno, tidak ada yang berani memanggil karakter kecil di depan Tengu kecil. Mereka semua disebut Tengu. Lalu siapa yang diburu? Jin Ruyan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dengan wajah cemberut. Tuan, kami tidak tahu asal-usul orang dari Tian Wei Tian. Insiden ini terjadi pada seorang murid klan Jin yang sedang bepergian di bidang bintang terdekat. Dan saya melihat runtuhnya dunia Dao. Tian Wei Tian pernah dibubarkan. Tepatnya, itu adalah pemberontakan internal. Dan karena leluhur bayi darah masih hidup, maka bidak catur yang dulu tak terkalahkan dan pembangkit tenaga listrik Tian Wei Tian juga harus bertahan di dunia. Selain itu, Tian Wudi akan membalas dendam dari leluhur bayi darah, dan secara alami akan mencari mereka. Dengan cara ini, bukan tidak mungkin bagi mereka yang telah memberontak melawan kekuatan surgawi untuk menyerah pada keagungan yang tak terkalahkan lagi. Tapi kemungkinan ini sangat jarang. Pertama-tama, apalagi mengkhianati yang tak terkalahkan. Dengan temperamennya yang murung, dia akan menghadapi bencana kepunahan kapan saja jika dia menunggu dengan hati-hati. Untuk para pengkhianat, Tian Wudi tidak akan pernah mentolerirnya. Untuk leluhur bayi darah Ken dan putra Baize sebagai musuh, ini adalah contoh terbaik. Apakah Tian Wudi juga mulai merekrut yang kuat? Bai Guanxing berpikir. Haruskah kita mengatakan bahwa, meskipun Tian Wudi murung, hidup dan mati hanya dalam satu pikiran, tetapi perawatan yang diberikan tidak buruk. Misalnya, niat membunuh yang sebanding dengan Long Wuzhan Tianju, yang semuanya dihargai oleh Tian Wudi, alam semesta yang luas. Secara alami tidak ada kekurangan orang kuat yang membelot ke Tian Wudi untuk menjadi lebih kuat. King Zhu, ketika alam Dao Anda meledak, apakah Anda tahu nafas surga? Kaisar King Zhu berpikir sejenak, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Tetapi itu harus menjadi perbaikan iblis. Bai Guanxing mengelus pikirannya. Berapa lama mereka bertarung di sini? Jin Ruyan mengenang. Paling banyak tidak lebih dari 15 jam. Itu bisa menyusul. Bai Guanxing mengangguk. Tetapi Jin Ruyan terkejut. Tuan, apakah Anda akan mendapat untung? Bai Guanxing tidak menjelaskan. Dia dan Tengu tidak memiliki banyak dendam. Tetapi pembangkit tenaga listrik Tian Wei Tian. Meskipun dia tidak mengenalnya, Tian Wudi juga tidak membenci klan Kaisar Ke. Lalu mengapa Tian Wudi ingin membuat marah klan Kaisar Ke? Bai Guanxing sudah siap untuk pergi. Tetapi sebelum pergi, dia tidak lupa untuk menepuk bahu Jin Ruyan. Ngomong-ngomong, ketika saya belum ke sini, Anda mengerti? Dimengerti. Jin Ruyan dengan cepat meyakinkan bahwa Bai Guanxing tidak lupa untuk mengatur segala sesuatu di gedung bambu. Bai Guanxing memegang pedang sisa seperti bambu hijau di telapak tangannya dan melihatnya. Aku akan membantumu menyusunnya nanti. Ada palu kekaisaran kurcaci di Wentiangwan. Kaisar King Zhu senang ketika dia mendengar kata-kata itu. Seperti seorang gadis kecil. Dengan gembira. Terima kasih, Tuan. Bai Guanxing terbang keluar dari istana jalan bambu hijau. Dan dua murid kekaisaran utama membersihkan lapangan. Menyelamatkan banyak masalah. Dan di luar istana Dao, serigala hijau juga sangat cerdik berbaring di samping seperti anjing penjaga ketika Bai Guanxing keluar. Dia tidak lupa menggosok kepalanya ke sudut pakaiannya. Bai Guanxing mengusap kepala King Lang. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawamu bersamamu. Dengan cara ini, Qin Yichen memulai perjalanan lagi, dan melihat leluhur bayi darah berdiri di dunia mengendus, dan kemudian mengunci arah. Seharusnya dia melarikan diri ke sana. Ketika Putri Wenqin melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Oke, kamu, hidung ini lebih baik daripada klan Xiao Yu. Nenek moyang bayi berdarah tampaknya tidak mendengarnya, dan dia bangga akan hal itu, yaitu, selama ada noda darah, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari pengejaran saya. Indera penciuman Tengu tidak lemah. Dan itu memotong luka seperti itu, hanya untuk mempersulit pria di langit untuk menyingkirkannya. Terbang di dunia yang luas, Bai Guanxing sangat tenang sepanjang jalan, memegang piano yang rusak, terus-menerus menyisir senar, dan sesekali memetik dengan lembut, seolah-olah dia mahir dalam ritme dan menyetel piano untuk itu. Putri Wenqin memiliki kesan yang baik tentang Kaisar King Zhu, dan dia terus berbicara dan tertawa dengannya. Saudari King Zhu, lip gloss Anda terlihat sangat bagus. Jenis bumbu apa yang digunakan? Semangat sisa Kaisar King Zhu mengapung seperti Diabolo, tenang dan anggun seperti lagu, alami. Ah, alami. Apakah ini keindahan alam? Karena itu sangat beracun. Putri Wenqin sedikit malu, tetapi dia segera menemukan kesediaannya lagi. Setelah meninggalkan pertanyaan kepada Kaisar King Zhu, saya akan membantu Anda. Kemudian dia terbang ke Bai Guanxing dan menepuk pundaknya. Xiao Bai, katakan padaku, wanita seperti apa yang kamu suka? Bai Guanxing masih menyisir senar tanpa mengangkat kepalanya dan berkata, lagi pula ini tidak sepertimu. Saya. Putri Wenqin mengerutkan hidungnya.
dan kemudian dia menjadi jahat lagi. Lalu pria seperti apa yang kamu sukai? Bai Guanxing masih tidak melihat ke atas, langit bulan seperti itu. Hei, aku benar, kamu sebagus Long Yang. Akhirnya aku mengakuinya. Putri Wenxing sombong, tetapi segera menemukan bahwa Qin Yichen menatapnya dengan mata idiot. Hei, kenapa kamu membenciku? Qin Yichen masih memahami Dao Surga, tetapi dia tidak berharap Kaisar Qingzu sangat ingin tahu tentang dia. Kamu bukan kaisar, jadi kamu telah memahami Dao Surga? Apakah kamu juga murid Tuan? King Zudi menemukan kehebatan Qin Yichen, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, aku bodoh di antara murid-murid suamiku. Bai Guanxing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum. Tidak apa-apa, ini bahkan lebih bodoh. Bai Guanxing menepuk bahu Demon Yue Kong dengan satu tangan, menunjukkan bahwa dia lebih bodoh darimu, dan menyerahkan Yukin kepada Kaisar Qingzu dengan tangan lainnya. Tetap, coba. Terima kasih. Ketika Kaisar Qingzu mengambil alih Yukin, dia tampaknya memiliki rasa ritual, seperti tanda cinta. Dan kemudian dia menutup matanya sedikit. Hati Tao mengalir. Mabuk oleh ritme. Sutra hijau berkibar. Dan Catkins juga percaya dalam hati sanubarinya. Kaisar Qingzu tidak bisa melupakan bahwa dia jelas-jelas bertahan selama 9 hari. Tetapi dia datang ke klan mereka yang lemah dan memperlakukan mereka dengan setara. Dengan hati ke hati. Dan pengajaran yang hati-hati. Sebuah lagu cinta. Tampaknya Kaisar Qingzu jauh lebih muda dari Bai Guanxing. Di akhir era naga sejati. Dia belum menjadi kaisar. Dan suara piano juga merupakan suara hatinya. Setelah lagu selesai, hati Kaisar Qingzu tidak berhenti. Tetapi leluhur berdarah tidak peduli apa suasana hati mantan atau suasana apa. Sambil menggosok merinding di lengannya, dia berkata, berhenti. Bisakah kita berubah? Dengan nada ceria, Kaisar Qingzu hanya mengelus senar dengan kedua telapak tangan, seolah-olah bernyanyi untuk orang kepercayaannya. Orang-orang yang dia ingin mainkan belum terpesona, jadi mengapa repot-repot bermain piano lagi? Namun, di bawah leluhur bayi darah, setelah 3 hari, Qin Yichen dan yang lainnya tidak hanya dapat mendeteksi darah iblis yang ditinggalkan oleh orang kuat di langit, tetapi bahkan kekuatan sisa dari keduanya yang bertarung melawan bintang di depan domain mengapung tanpa henti. Kedua makhluk itu kuat, bahkan jika tengu dari pengadilan iblis kuno disebut tengu kecil oleh Bai Guanxing, bagi alam semesta kuno, itu juga merupakan monster yang ganas. Yang kuat di langit luar dapat dikejar untuk beberapa domain bintang yang belum mati, sehingga dapat dilihat bahwa mereka jelas bukan generasi umum.